jagai hidupku, melangkah di jalan sampai ku terima mahkota kehidupanku. Na 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 perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di jalanmu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan sampai ku terima mahkota kehidupanku. Na 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 Dia pikul segala
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan seluruhnya ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh berada di dalam bait Tuhan untuk memuji Tuhan, mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan. Hari-hari sudah kita lalui. Biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan, ku nampak sujud
Terjemalah Tuhan. Berikan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami percaya Kau sanggup melawat kami lebih lagi Tuhan. Apapun keadaan kami ketika kami datang saat ini, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan pagi ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami yang mengalami kesesakan. Engkau akan mengadakan mujizat ketika kami mengalami sakit penyakit. Dan di tempat ini kami percaya keajaiban Tuhan nyata atas setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami umat-Mu di tempat ini. Kami percaya, kami mau memungkahkan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang mulia. Haleluya. Ku diberikan
Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, telah merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Maya memberikan kebesaran merayakan kebencian Tuhan selamanya. Kebencian Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dialah Tuhan perisai kita. Dialah Tuhan penjaga kehidupan kita. Apapun musim kehidupan ini selalu akan berganti. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan ini, satu hal yang kita pegang, kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, imani setiap kata-kata dalam pujian ini, bahwa Dia Tuhan yang menolong kita semuanya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Dia Tuhan yang memberkati kita semua. yakin Tuhan Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
kembali. Silakan persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sehelai rambut takkan satu tangan Tuhan selalu penolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan melihara seumur hidupku. Dia mengenyangkan dan melihara seumur hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan siang hari ini. Kalau dalam setiap musim hidup kami, apapun itu keadaannya, Engkau Tuhan yang selalu ada dan selalu hadir. Bahkan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Engkau. Dan kami percaya Engkau punya peran yang sangat luar biasa dalam masa-masa hidup kami yang sulit. Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul sendiri. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan Tuhan ini kami rindu untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siang hari ini. Tuhan menjamah setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan. Ya, kita diberi kekuatan, kesehatan, stamina yang baik untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kita dapat menjalani segala musim hidup kita ya, dengan baik karena Tuhan beserta dengan kita. Siang hari ini tema khotbah saya adalah karakter yang tangguh. Di tengah-tengah kondisi seperti ini kita butuh punya karakter yang tangguh. Bukan karakter yang rapuh, tapi karakter yang tangguh. Seorang bernama Jameson Frank, dia berkata pertempuran terhebat kita ketika melawan atau menaklukkan pikiran kita sendiri. Jadi saudara, ini pertempuran terhebat kita ketika saudara dan saya mampu melawan dan menaklukkan pikiran kita sendiri. Tentu pikiran yang akan meruntuhkan saudara-saudara karakter kita. Itu yang harus kita taklukkan, itu yang harus kita tundukkan. Diri kita sendiri. Jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas ketika terjadi sebuah peningkatan dalam ujian kehidupan Anda. Siang hari ini, saudara, ada dua ujian yang kita hadapi, yaitu ujian secara internal dan ujian secara eksternal. Kita mau belajar dari kehidupan Yusuf, ya, seorang yang masih muda, ketika dia menghadapi ujian internal. Apa saja itu ujian internal yang dihadapi oleh Yusuf? Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan berkata tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala ia berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang, perhatikan saudara, kejahatan saudara-saudaranya. Ini yang pertama, ujian internal yang dihadapi Yusuf, kejahatan
saudara-saudaranya. Yang kedua, mereka benci dan tidak mau menyapa dengan ramah. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 37 ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Benci dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ini ujian internal yang kedua. Yang ketiga, saudara perhatikan peningkatan ujian yang dialami Yusuf. Saudaranya dia lebih benci kepada Yusuf karena dia menceritakan mimpinya. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mimpi apa saudara bisa baca di Alkitab. Ya, dengan mimpinya itu mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Ini ujian dalam internal yang ketiga. Yang keempat, saudaranya makin benci karena mimpinya dan karena perkataan Yusuf. Firman Tuhan berkata, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Makin benci. Yang kelima, ujian internal yang dihadapi Yusuf, dia ditegur oleh ayahnya. Ditegur, perhatikan kata ditegur. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Sempat ditegur, saudara. Yang keenam, saudaranya menjadi iri hati. Tuhan berkata, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iri hati karena Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Yang ketujuh, ada upaya untuk membunuh Yusuf. Firman Tuhan berkata, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ngeri saudara ya. Ini ujian internal yang ketujuh. Ada upaya untuk membunuh Yusuf. Yang kedelapan, Yusuf dilempar ke sumur. Wow. Tuhan berkata, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Sudah mau dibunuh, dilemparkan ke dalam sumur. Yang terakhir, ujian internal yang terakhir. Tuhan berkata, Yusuf dijual saudagar Midian ke orang Ismail. Kejadian 37 ayat 28 dan 36. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Dijual. Itu klimaks ujian internal dari dalam saudara-saudara, dia dijual. Sekarang pertanyaannya, ujian internal apakah yang sedang alami, yang sedang Anda alami hari-hari ini? Mungkin berbeda dari Yusuf, atau mungkin sebagian, kok sama Pak? Perhatikan, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Dari awal saya katakan, jangan takut, jangan gelisah. Ketika terjadi peningkatan di dalam ujian hidup Anda secara internal, sekarang kita akan melihat ujian eksternal apa yang dihadapi oleh Yusuf. Saudara-saudara, mari kita akan perhatikan sekarang ujian eksternal atau dari luar. Yang pertama, godaan seksualitas. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12 firman Tuhan berkata, perhatikan
kata yang diberi garis merah atau warna merah. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudara, ini ujian eksternal, ujian dari luar yang dialami Yusuf. Yang pertama, ya, saudara-saudara, godaan seksualitas. Yang kedua, ada fitnah atau pencemaran nama baik. Saudara ngikutin aja alur ceritanya ini. Ya, ada banyak ayat yang kita baca supaya kita tahu persis apa ujian yang dialami oleh Yusuf secara eksternal. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Firman Tuhan berkata, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnyalah bajunya padaku. Lalu ia keluar, lari keluar, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah itu pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari, itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Saudara-saudara, ayat yang ke-19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Saudara-saudara, istri Potifar dia tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, tapi justru diputar balik. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik di dalamnya. Itu ujian eksternal yang kedua. Yang ketiga, kemudian dia ditangkap dan dipenjara. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Itu akhir ujian eksternal yang Yusuf alami. Kemudian dia dipenjara, dia ditangkap dan dipenjara. Saudara, ujian internal yang dihadapi Yusuf jauh lebih banyak daripada ujian eksternal. Nah, pertanyaannya kepada kita siang hari ini, bagaimana dengan ujian yang sedang kita hadapi? Lebih banyak mana? Yusuf mengalami, dia lebih banyak ujian dari dalam daripada dari luar. Tapi saudara lihat, kalau kita perhatikan grafik kehidupan Yusuf menurut ukuran manusia, pasti dia sudah diambang kehancuran.
Ya, tetapi saudara-saudara, grafik kehidupan Yusuf menurut hukumnya Tuhan justru dia makin naik. Sebab apa? Dalam kurun waktu 13 tahun Yusuf tampil menjadi seorang penguasa di Mesir. Pasca dia mampu melewati ujian internal dan eksternal yang Yusuf sedang hadapi saat itu. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 43, kemudian 46, bagaimana Yusuf, ya saudara-saudara, di Mesir dia sebagai penguasa. Firman Tuhan berkata, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan engkau perintah kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang ini di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, luar biasa. Karakter yang tangguh ada dalam kehidupan Yusuf. Dia tidak menjadi rapuh ketika secara bertubi-tubi ujian baik secara internal maupun eksternal ini menempa dalam kehidupannya. Seorang bernama John Maxwell, dia berkata, karisma membuat kita naik ke atas, tapi karakter yang membuat kita tetap ada di atas. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bukan karena karisma, saudara-saudara, yang membuat dia naik ke atas, tidak berhenti di situ, tapi yang terpenting adalah karakter yang dimiliki oleh Yusuf yang membuat dia tetap ada di atas. Goncangan hidup yang begitu berat, tetapi justru karakter daripada Yusuf semakin wow. Martin Luther King berkata, ukuran sebenarnya dari seorang manusia atau kedewasaan karakter seseorang bukan pada bagaimana dia berkelakuan di saat nyaman, ya, dan senang, tetapi bagaimana dia menghadapi saat-saat timbulnya pertentangan dan tantangan. Jadi karakter kita itu akan terlihat aslinya kayak apa, bukan pada saat sebenarnya dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja, happy-happy saja, tapi justru kelihatan ketika ada sebuah tantangan, ada sebuah ujian. Termasuk ujian dari dalam, terlalu berat. Lebih besar daripada ujian secara eksternal dari luar yang dihadapi oleh Yusuf. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ujian internal dan eksternal apa yang sedang menghantam hidup kita. Hidup saudara dan saya. Tapi lihat saudara-saudara, pembelajaran apa yang didapat dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Sehingga Yusuf, dia tetap mampu menampilkan karakternya yang tangguh. Pembelajaran apa yang kita dapat? Saudara-saudara, yang pertama, karena ada penyertaan Tuhan
Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan berkata Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang pertama, pembelajaran yang kita dapat, adanya penyertaan Tuhan, itu sempurna. Kalau saudara telisik satu persatu, ya, ujian demi ujian yang sedang dialami, yang dihadapi oleh Yusuf, satu persatu. Saudara nggak ada yang enak, nggak ada yang menyejukkan hatinya, pikirannya, sangat menyesakkan. Tapi di sini justru dia melihat penyertaan Tuhan, saya katakan itu sempurna. Sampai sedetail-detailnya, dimanapun Yusuf, dia berada, apapun kondisi yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Enak atau tidak enak, saudara-saudara, dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Itu sempurna, sangat sempurna. Artinya apa bagi kita? Saudara jangan takut ketika terjadi sebuah peningkatan dalam ujian dalam hidup saudara. Pastikan ketika Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau percayai, ketika engkau percaya bahwa penyertaannya itu sangat sempurna, maka engkau enggak perlu takut. Karena di dalam sumur, di dalam penjara, sekalipun Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Perlakuan daripada saudara-saudaranya, apapun yang mereka lakukan terhadap Yusuf, Tuhan tidak ninggalin dia. Sakit, sangat menyakitkan. Tapi dia tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Yang saudara yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian 39 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Perhatikan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, memberkati rumahnya Potifar, gitu ya, karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, ini luar biasa. Di tengah-tengah ujian yang berat yang dihadapi oleh Yusuf, hidupnya tetap menjadi berkat bagi orang lain. Ya, karena Yusuf, rumah dari Potifar, bahkan ladang-ladangnya diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Saudara bertanya, atau saya berkata kepada saudara, bukan semata-mata karena Yusuf, tetapi siapa di balik Yusuf yang berperan, yang menyertai dia sampai sedetail-detailnya. Langkah demi langkah yang dihadapi oleh Yusuf, Tuhan beserta dengan dia. Bisa jadi berkat di tengah masa ujian yang sedang dihadapi. Itu pembelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Galatia pasal 6 ayat yang 9, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah atau menghentikan perbuatan baik kita. Ayo sama-sama di tengah-tengah ujian yang sedang kita hadapi, saudara dan saya belajar untuk tetap berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Suatu ketika kita akan menuai. Jadi perbuatan baik saudara, ya, itu tidak sia-sia. Yang kau lakukan kepada orang lain itu tidak sia-sia. Sama seperti si Yusuf. Walaupun dia difitnah, ada pencemaran nama baik dan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Saudara lihat, dia masih bisa jadi berkat loh saudara. Ya, masih bisa jadi berkat. Di rumah Potifar yang istrinya ya sebenarnya membuat sekali lagi kehidupan Yusuf hancur, tapi sebaliknya dia jadi berkat di rumah itu.
Nanti saudara akan lihat, tidak hanya di rumah Potifar dia menjadi berkat, tidak hanya di dalam penjara dia jadi berkat, tetapi ada cakupan yang jauh lebih besar. Hidup daripada Yusuf, dia jadi berkat. Yang ketiga, pembelajaran apa yang didapat dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Sehingga Yusuf dia mampu menampilkan karakternya yang tangguh. Ya, yang menjadikannya semakin kuat dan semakin matang karakternya. Karena melimpah dengan kasih setia Tuhan. Melimpah dengan kasih setia Tuhan. Atau melimpah dengan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita butuh hari-hari ini, sementara kita berjuang dengan ujian demi ujian yang sedang saudara dan saya hadapi. Engkau berdoa, Tuhan limpahi aku dengan segala kasih setiamu. Limpahi hidupku dengan segala kemurahan-Mu. Di balik kesuksesan Yusuf, ada pribadi yang bekerja. Yang Raja Fir'aun tadi katakan, ada enggak orang yang seperti ini yang berhikmat, yang penuh dengan roh Allah? Ternyata enggak ada di Mesir, kecuali si Yusuf. Makanya enggak heran Tuhan melimpahkan dalam kehidupan Yusuf di penjara sekalipun dengan kasih dan setia. Tuhan melimpahkan kemurahannya begitu luar biasa. Sehingga dia menjadi orang yang dipercaya. Di penjara, dipercaya oleh kepala penjara. Hidupnya jadi berkat. Saudara, hari ini, mari salah satu doa kita adalah, Tuhan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa ujian, limpahi aku dengan kasih setiamu, limpahi aku dengan kemurahanmu. Perlu, saudara. Bukan berarti di masa sulit kita ini tidak bisa diberkati Tuhan, bisa. Kenapa enggak? Klimaksnya Tuhan membuat Yusuf berhasil. Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Bukan Yusufnya, tetapi Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Firman Tuhan berkata, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Berikutnya, Kejadian 41 ayat 47 sampai dengan 48. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar, tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Saudara-saudara, luar biasa. Tidak hanya di rumah Potifar, tidak hanya di dalam penjara, tetapi di tanah Mesir sekalipun, Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf diberkati Tuhan. Termasuk ketika Mesir akan menghadapi kelaparan yang dahsyat selama 7 tahun. Tuhan sudah kasih tahu dulu, ya selama 7 tahun juga akan ada kelimpahan. Di tangan kepemimpinan Yusuf, Mesir diberkati Tuhan luar biasa, melimpah-limpah. Hasil pertaniannya, apa yang dikerjakan Yusuf diberkati Tuhan luar biasa sampai mereka ngitung gandumnya itu loh saudara. Sudah kewalan, saking oke. Mereka gak bisa ngitung, oleh karena memang terlalu banyak. Mereka kesulitan menghitung berkat Tuhan. Sehingga ketika kelaparan terjadi di Mesir selama 7 tahun, Yusuf tidak mengalami kelaparan. Orang-orang yang ada di dekat Yusuf tidak mengalami kelaparan. Termasuk saudara-saudaranya juga tidak mengalami kelaparan, saudara. Kenapa?
Karena terjadi kelimpahan yang sangat luar biasa. Bahkan ada banyak orang yang membeli gandum sama si Yusuf. Wow. Jadi, saudara-saudara, kemanapun dan dimanapun Anda bisa diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan bisa dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di ladang, pertanian, tambang, atau apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Justru di masa-masa ujian yang berat. Itu sebabnya siang hari ini, miliki karakter yang tangguh, bukan karakter yang rapuh. Ketika engkau ingin menggapai sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk hidupmu. 13 tahun, Yusuf dalam kurun waktu 13 tahun, dari hidup yang sorok, tapi dia menang dari ujian, baik internal maupun eksternal. Tapi saatnya Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa di Mesir. Bahkan sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saya berdoa, di masa-masa tantangan seperti ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan berdoa, supaya apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin, saudara. Sehingga kita menjadi kewalahan menghitung berkat Tuhan. Bisa terjadi? Bisa. Kenapa tidak? Apa yang dialami Yusuf bisa saudara alamin. Itu sebabnya siang hari ini mari miliki karakter yang tangguh. Bukan karakter yang rapuh. Kalau itu yang terjadi, ayo kita sama-sama menikmati berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mengajak kita semua akan bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna. Kita akan naikkan pujian ini, saudaraku. Sambil kita mengevaluasi diri, apakah hari ini engkau sedang menghadapi sebuah ujian yang bertubi-tubi. Tapi Tuhan berkata, nak, miliki karakter yang tangguh ya. Engkau akan bisa keluar dari masa-masa sulit hidupmu. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Katakan dengan iman, penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam hidupmu. Jangan takut, Dia bersama dengan saudara. Haleluya. Rasakan keindahan dengan Tuhan. Lebih lagi saudaraku,
Oh, penyertaan-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Inarala bara 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 ya mas. Haleluya. Sekali lagi katakan, oh penyertaan-Mu sangat sempurna Tuhan. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Engkau sangat berarti. Haleluya. Hirararararamo. Kuriaralaya basyakara barabaralamu. Hiralaya basyekera baralamu. Oh, Jesus, hallelujah. Tuhan ada di setiap musim hidupmu, apapun itu keadaannya. Angkat tanganmu siang hari ini. Tuhan mau membuat engkau memiliki karakter yang tangguh, bukan karakter yang rapuh. Karena Tuhan beserta dengan engkau. Dan penyertaannya itu sangat sempurna. Sedetail-detail hidupmu, Tuhan Dia tahu dan Dia selalu bersama dengan engkau. Itu sebabnya nikmati penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Jangan takut terhadap ujian yang seolah-olah bertubi-tubi, datang silih berganti. Lihat Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia mengawal hidupmu dan membuat berhasil apa yang kau kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kemanapun engkau berada, Tuhan sediakan berkat bagi hidupmu. Jangan mudah menyerah dengan keadaan hidupmu hari-hari ini. Pandang Dia yang memberikan pengharapan. Pandang Dia yang tidak pernah ingkar janji. Pandang kepada Yesus yang mampu mengubah, memutar balik keadaan hidupmu. Menurut ukuran manusia hancur, tapi menurut Tuhan justru engkau dipermuliakan Tuhan. Terima berkat itu, terima kekuatan yang baru, terima kepastian yang baru, terima harapan yang baru, terima kemenangan yang baru, terima perubahan yang baru. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Bagi engkau yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan jadi seperti apa yang kau mau, tapi jadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam pertanianmu, dalam peternakanmu, dalam jenis usaha apapun yang sedang engkau geluti hari-hari ini. Dan Tuhan memberkati engkau dalam studimu, kuliahmu. Dia membuat engkau berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Haleluya.
Kita bersyukur Tuhan sudah lawat kita semua siang hari ini. Saudara, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir yang mengikuti dalam pertemuan ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Ini ada satu, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, ya selamat bersekutu di dalam ibadah kita di Gereja Isa Al-Masih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikutnya, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 hari ini, ya, minggu ini. Kalau ada, dipersilakan bangkit berdiri. Oke, ada satu di belakang. Yang di atas, jangan sungkan-sungkan loh ya. Oke, yang di atas, tidak ada ya? Misal ada, misal? Ya, itu dia, harus dipanggil. Ada, Om Diki, satu Om. Baik, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berkati mereka, saudara, ya, lewat doa, saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini kami masih menikmati kehidupan kami yang begitu luar biasa. Ada banyak warna dalam hidup kami yang Engkau kerjakan. Tidak ada satupun yang bisa kami lupakan. Setiap kejadian, setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Sehingga di hari ulang tahunnya mereka makin percaya sungguh bahwa semua yang terjadi karena Tuhan. Baik kekuatan, kesehatan, masa depan mereka ada di tangan Engkau. Tuhan yang sudah melimpahi mereka dengan kasih karunia. Sehingga mereka hari ini ada itu karena berkat Tuhan. Bapa, Engkau buat berhasil apa yang menjadi impian mereka. Apa yang menjadi impian di masa yang akan datang. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menguduskan, Tuhan yang akan menjadikan lebih daripada apa yang mereka sedang pikirkan, yang sedang mereka rencanakan. Di dalam nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu, diberkati hidup rumah tanggamu, diberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat kami, kalau belum bergereja, kami dengan penuh sukacita dapat menerima saudara agar supaya saudara bisa bergabung dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun yang hari ini hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya ini dari awal sampai akhirnya. Kami juga merasakan berkat Tuhan telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga memungkinkan kami dengan penuh sukacita dapat memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan.
Kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami, agar supaya bisa dipergunakan untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di gereja Isa Masih ini. Kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh dengan iman dan dengan hati yang penuh sukacita dapat memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau Engkau sudah memimpin, menyertai dan memberkati kami semua, Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang prima bagi kami, maka kami juga teringat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Dalam keadaan yang sakit bagaimanapun juga, Tuhan itu tahu apa yang menjadi masalah persoalan daripada saudara-saudara kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan kami berdoa agar Tuhan sendiri yang menjamah mereka, agar mereka tahu bahwa dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih setiamu akan nyata dan jelas di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau akan lawat, Engkau jamah. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan bagi mereka yang pada saat ini yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan pakai dokter yang menangani sehingga mereka mampu dan bisa menyatakan kasih dan pertolongan-Mu, sehingga obat-obat yang diberikan akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Tuhan, sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.